Shalom, puji Tuhan kita kembali dihantarkan pada pertengahan minggu ini, di minggu yang terakhir di bulan Mei. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh setiap penyertaan Tuhan nyata di sepanjang kehidupan kita. Kalau kita masih merasakan minggu-minggu Pentakosta, di mana Roh Kudus Tuhan tercurah di dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap menghidupi Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Lebih lagi saat ini dalam ibadah kita, mari undang Tuhan Yesus menjamah, Roh Kudusnya tercurah ke dalam hidup kita di tempat kita masing-masing, agar urapan Tuhan nyata kita rasakan di tengah-tengah ibadah kita. Walaupun kita berjauhan, tapi kita percaya jika kita bersatu hati bersepakat, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita mulai ibadah kita mau angkat lagu pujian Roh-Mu yang hidup. Di
Kami merindukan Roh-Mu yang hidup. Kami merindukan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, untuk hadir di dalam kehidupan kami, menjamah dan mengurapi kehidupan kami, memenuhi hidup kami dengan kuasa-Mu. Bapa, khususnya pada saat ini, kami bersepakat bersatu hati Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan Engkau ada, senantiasa selalu melingkupi kehidupan kami, senantiasa selalu menyertai, menjagai kehidupan kami dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan di sore hari ini, di malam hari ini, Engkau kembali Tuhan Yesus Kristus mengumpulkan kami untuk sama-sama bersatu hati, bersepakat, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami ya Tuhan di berbeda-beda tempat, tapi kami percaya ya Bapa, jika kami bersepakat bersatu hati untuk beribadah, memanggil nama-Mu, berseru akan nama-Mu, Engkau hadir di tempat kami, mempersatukan kami, memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Hadirlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami di malam hari ini, memimpin dari awal sampai pada penghabisannya. Kami rindukan Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara di dalam ibadah kami saat ini ya Tuhan. Sehingga ya Bapa, setiap pujian, pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu, semuanya menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja. Bahkan kami rindu ibadah ini ya Tuhan, dapat menjadi kesaksian, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani di malam hari ini. Engkau memberkati mereka, Engkau mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga setiap pelayanan mereka, semuanya ada dalam pimpinan kuasa-Mu. Semuanya Tuhan Yesus Kristus dapat menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa si iblis yang ingin mengganggu ke dalam kehidupan kami, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami percaya dengan kuasa dan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya telah dihancurkan, semuanya telah dienyahkan. Sebab kami percaya kuasa-Mu Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa manapun. Dan dengan kuasa itulah ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan daripada kuasa Roh Kudus-Mu di dalam ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat kita, saudara. Ada haleluya? Haleluya. Jika Tuhan Yesus sudah hadir dan Tuhan Yesus sudah ada dalam kehidupan kita, mari kita sebagai umat Tuhan mau senantiasa menghidupi roh itu, menghidupi firman di dalam kehidupan kita, dan kita mau berkata, kita mau mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Mari kita sambung pujian kita dengan lagu pujian, Sampai Akhir Hidupku. Bapa,
Bapa, Engkau mengenal kehidupanku ya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kita mau setia sampai akhir kehidupan kita? Ada amin? Marilah di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus lebih mengenal kedalaman hati kita. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat Tuhan, kita mau tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Dan biarlah kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang senantiasa membentuk kehidupan kita, agar hari lepas hari boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambung pujian kita dengan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku.
dalam kita, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Biarlah seperti lagu pujian kita, biarlah hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi Yesus yang menghidupi kehidupan kita. Haleluya. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari senantiasa kita letakkan kehidupan kita mau serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, buka bejana kehidupan kita, agar firman Tuhan yang akan ditaburkan saat ini dapat kita terima dengan baik, dan firman itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita pujian sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sungguh kami merasakan Bapa, Engkau hadir, Engkau ada di dalam kehidupan kami.
khususnya di dalam ibadah kami di malam hari ini. Bapa, setiap pujian dan pengagungan yang sudah kami naikkan kepadamu, itulah juga ya Bapa, yang menjadi pernyataan kami kepadamu. Biarlah Tuhan, setiap pujian kami, pengagungan kami, boleh naik di haribaanmu untuk menyenangkan dan menyukakan hatimu saja Bapa. Di pertengahan ibadah ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, urapi kehidupan kami dengan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, kami rindu setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan di malam hari ini dapat kami terima dengan baik. Berikan kepada kami Tuhan seluruh umat-Mu hati layaknya tanah yang subur, agar setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan itu dapat berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu saja. Berikan kepada kami juga telinga layaknya seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi biarlah firman-Mu itu ya Tuhan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di malam hari ini, Bapa, kiranya urapan-Mu hadir dalam kehidupannya, mengurapi hidupnya, mengurapi lidah perkataannya. Sehingga ya Tuhan, semua yang keluar daripada mulutnya, semuanya berasal daripada kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami di malam hari ini. Kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Daniel di kandang singa setia sampai akhir. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat satu perintah dengan larangan itu.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa
dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Daniel yang dilemparkan ke gua singa adalah kisah yang sangat menyukakan hati kita. Walaupun kita tahu yang dialami oleh Daniel itu adalah penderitaan yang luar biasa. Namun saudara, Tuhan melindungi dia. Tuhan memenangkan Daniel. Tuhan sanggup menyatakan kuasanya dengan cara mengatupkan mulut singa-singa sehingga Daniel tetap hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Daniel ini? Daniel adalah sebenarnya orang yang dibuang ke Babel pada masa Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Di sana saudara ada orang-orang muda, keturunan bangsawan dan orang-orang muda terdidik. Dan Daniel merupakan salah satu darinya. Daniel dan ketiga temannya, saudara yang dikasihi, yaitu Hananya, Misael dan Azaria, merupakan anak-anak muda yang memiliki hikmat, yang memiliki kecerdasan tinggi, yang terdidik sejak sebelum mereka dibuang ke Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Babel merupakan bagian lambang dari kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan yang ingin menguasai anak-anak Tuhan dan berusaha merubah jati diri mereka. Saudara, mula pertama saudara, Daniel, Azaria, Misael, dan juga Hananya, mereka diganti namanya. Mereka diganti menjadi Belsasar, Sadrah, Misah, dan Abednego. Nama-nama mereka sebenarnya menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Allah Yahova, Allah Israel. Namun mereka dirubah namanya seperti menjadi pengikut dewa orang Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah iman keempat pemuda ini berubah karena nama mereka diubah? Tidak. Apakah iman mereka berubah ketika mereka dididik baca, tulis, dan segala ilmu dari Babel? Tidak. Dan apakah mereka menjadi berubah imannya ketika mereka diajak untuk menikmati makanan raja? Tidak. Mereka menjaga iman mereka. Mereka menjaga saudara perilaku mereka untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai pengikut Allah Yahova. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap mereka untuk menyatakan tidak takut terhadap usaha Babel untuk merubah jati diri mereka, itu membuahkan hasil. Keempat pemuda ini memiliki kepintaran dan kesehatan 10 kali lipat daripada anak-anak muda yang menikmati makanan raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ini juga merupakan gambaran yang akan terjadi kepada seluruh anak-anak Tuhan di permukaan bumi. Terlebih pada zaman sekarang. Yang kita melihat ini sudah menjadi zaman yang penuh kegelapan, penuh dengan kesesatan. Apakah kita tergoda untuk melepas iman kita karena pendidikan, karena jabatan, karena kenyamanan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh saja mengikuti pendidikan dunia, tetapi jangan melupakan didikan Allah. Kita bisa saja saudara memiliki karir yang tinggi.
di dalam pemerintahan. Kita bisa saja memiliki usaha yang berhasil, tetapi ingat, jangan melupakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tantangan dunia zaman sekarang terhadap orang-orang Kristen adalah kenyamanan. Zona nyaman orang-orang Kristen telah membuat orang-orang Kristen menjadi lemah dan tidak bersaksi. Tetapi saudara, Daniel, demikian juga Azaria, Misael dan Hananya, mereka saudara yang dikasih oleh Tuhan mendapat tekanan dan ancaman. Tetapi justru saudara, di dalam ancaman dan tekanan yang mereka terima, Tuhan menunjukkan betapa besar kuasa yang menyertai kepada keempat anak muda ini. Saudara, kalau saudara meneliti kisah Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego, dia disebut Sadrah, Mesah dan Abednego. Namun tentang Daniel, maka di situ tertulis Daniel yang disebut Belsasar. Ya, orang masih menghormati Daniel sehingga nama lain Daniel dua-duanya disebut dalam Alkitab. Nama lainnya yaitu Belsasar juga disebut. Karena apa saudara? Apapun yang dikerjakan oleh Daniel dan ketiga sahabatnya, itu akan membuahkan kepujian bagi Allah Israel. Ketika Daniel berhasil mengartikan mimpi Nebukadnezar, mengetahui mimpinya dan mengartikannya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Babel Nebukadnezar memuji Allah. Ketika Sadrah, Mesah dan Abednego dilempar ke dapur yang menyala-nyala, dapur api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Raja Babel melihat ada orang keempat di dalam dapur itu dan rupanya seperti anak dewa. Dan ketika ketiga orang muda itu dikeluarkan dari dapur api, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nebukadnezar memuji Allah Israel. Demikian juga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Daniel saudara mengartikan kembali mimpi dari Nebukadnezar dan mewanti-wanti Nebukadnezar agar jangan berlaku sombong di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian itu hanya berlangsung 1 tahun. Dan kemudian setelah itu Nebukadnezar merasa bangga dengan kerajaannya yang besar. Dan Allah menyatakan apa yang sudah dia peringatkan kepada Nebukadnezar lewat mimpinya. Nebukadnezar harus menjadi seperti orang gila yang makan dari rumput dan embun. Tetapi di akhir kisah itu kita melihat pada akhirnya Nebukadnezar menatap ke langit dan dia mengakui kuasa dan kebesaran Allah Israel. Dan disitulah dia, saudara, dipulihkan kembali. Nama Daniel masih tetap Daniel yang disebut Belsasar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika dia dipanggil oleh Belsasar, anak daripada Nebukadnezar. Karena anak Nebukadnezar, saudara, membawa peralatan-peralatan bait Allah keluar. Ya, sementara bapaknya menaruh itu di rumah dewanya, tetapi anaknya menyuruh itu dikeluarkan untuk dipakai untuk pesta pora yang menajiskan. Allah menjadi marah, dia tulis di tulisan di dinding, mene mene tekel ufarsin. Dan hanya Daniel yang bisa mengartikannya bahwa pemerintahan Belsasar sudah harus berakhir. Dan malam itu juga, malam di saat Belsasar mendengar apa yang dikatakan oleh Daniel, Babel dikalahkan oleh Media dan Persia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita sampai di kitab Daniel 6, nama Belsasar sudah tidak ada lagi. Daniel disebut sebagai Daniel. Darius begitu menghormati saudara Daniel.
Darius begitu menghormati juga iman percayanya. Dari sikap Daniel sejak masa mudanya, ketika dia ada di masa Media Persia, dia sudah ada pada umur yang sudah tua. Kita melihat saudara, untuk pemulihan namanya butuh waktu cukup lama. Tetapi tidak pernah Tuhan tinggalkan Daniel. Di masa pemerintahan Raja Darius, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daniel dipakai. Daniel memiliki etos kerja yang baik. Daniel adalah orang yang jujur. Daniel juga orang yang terampil dan cakap untuk mengatur pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya oleh Raja Darius. Dan Daniel, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mengambil keuntungan. Dia menginginkan seperti firman Tuhan, supaya Raja Darius tidak dirugikan. Ini juga menjadi tantangan bagi orang Kristen di dalam dunia yang gelap ini. Orang Kristen harus tampil dengan etos kerja yang baik, dengan kejujuran, dengan kecakapan, dengan pengabdian, saudara. Alkitab mengatakan, bekerjalah seperti engkau bekerja untuk Tuhan. Kita harus mengusahakan supaya jangan ada kerugian di tempat di mana kita bekerja. Supaya jangan negara ini dirugikan. Ya, karena perilaku korupsi, nepotisme dan sebagainya. Supaya jangan orang yang membeli kepada usaha kita juga dirugikan karena kita terlalu ambil untung terlalu banyak. Tetapi kita diberi, saudara, dididik oleh Tuhan untuk memiliki kemampuan kerja yang baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terutama kalian anak-anak muda, harus menjadi terdepan di dalam sekolahmu, di dalam kuliahmu, terdepan di dalam pekerjaanmu. Kau harus terampil. Jangan seperti pegawai yang bodoh, yang tidak tahu bagaimana mengerjakan, pelangak-pelongok, tidak bertanggung jawab. Yang penting keringat saya sudah keluar. Jangan, saudara. Tapi belajarlah kepada Daniel, belajarlah kepada Yusuf, ya saudara ya, yang bekerja dengan etos kerja yang sangat baik, menjadi berkat bagi tempat di mana ia bekerja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada satu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Daniel, yaitu ibadahnya. 3 kali sehari ia berdoa dengan membuka tingkap-tingkap jendela rumahnya. Dan dia menghadap ke kota Yerusalem dan menyembah Allah setiap harinya. Dan hal itu diketahui oleh orang-orang yang cemburu kepada Daniel. Orang-orang yang ingin bebas korupsi, orang-orang yang ingin bebas mengambil keuntungan. Namun mereka menjadi takut karena kejujuran Daniel. Karena keuntungan yang diberikan oleh Daniel kepada raja jauh lebih besar daripada apa yang mereka persembahkan. Itulah sebabnya iri hati, kebencian dialami oleh Daniel. Dan orang-orang itu menjebak Raja Darius untuk membuat titah yang tidak dapat dirubah. Yang mengharuskan setiap orang selama 30 hari hanya boleh memohon kepada Raja Darius. Karena dia tahu, karena mereka tahu saudara, ini akan menjebak kepada Daniel dan Daniel pasti mati. Hukumannya adalah dilemparkan ke kandang singa, singa-singa yang lapar. Apa sikap dari Daniel mendengar hal itu? Begitu dia mendengar, dia pergi karena sudah waktunya beribadah, sudah waktunya berdoa. Seolah-olah kita bisa tangkap, dia tidak peduli saudara dengan pengumuman itu. Dia tetap berdoa, dia tetap menyembah Allah. Dia tidak mau ketinggalan jam-jam ibadahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu mengakibatkan dia dilempar ke kandang singa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia dilempar ke kandang singa. Menurut pikiran manusia, pasti dia segera mati. Tapi dia juga berserah kepada Tuhan.
Dia berserah, dia serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu jika di dalam tangan Tuhan aku mati, jika di dalam tangan Tuhan aku hidup, itu semua adalah kebaikan. Saudara, pada masa sekarang ini, anak-anak Tuhan juga dijebak, akan mengalami fitnah, jebakan, tipu daya, dan semua dikerjakan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai, yang tinggal di dalam hati orang-orang yang menentang kepada Allah kita. Sebagaimanapun kita berusaha untuk hidup seperti Daniel, jujur, beretika, bermoral, cakap dalam pekerjaannya. Tetap saudara, kita harus siap untuk menghadapi tantangan itu. Daniel dilemparkan ke kandang singa. Dan Raja Darius menjadi berduka cita. Dia menyesal. Dia tidak meneliti terlebih dahulu. Mempertimbangkan terlebih dahulu. Apa ini tujuannya? Apa ini maksud daripada usulan orang-orang yang datang ini? Dia tidak meneliti. Karena dia merasa dipuja untuk dijadikan seperti Tuhan. Dia segera setuju dan menandatanganinya. Ketika Daniel hendak dilemparkan ke kandang singa, dia berkata, kiranya Allahmu menolong kepadamu. Semalam-malaman dia berduka cita. Dia menyesal, dia tidak bisa dihibur. Itu kata firman Tuhan. Dan pagi-pagi sekali, dia datang dengan rasa menyesal itu ke tempat gua singa. Dan dia berbisik, sanggupkah Allahmu menolong engkau Daniel? Daniel berkata, kekallah hidupmu ya Raja, aku masih di sini. Begitu gembiranya Raja Darius, saudara. Begitu sukacitanya Raja Darius melihat bahwa Allah sanggup untuk melepaskan Daniel dari gigitan singa. Segera diperintahkannya untuk dibuka batu yang menutupi lubang itu. Segera diperintahkannya untuk dikeluarkan Daniel dari gua itu. Daniel berkata, Tuhan menolong aku. Supaya karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan aku juga tidak bersalah kepada Tuanku Raja. Raja manggut-manggut senang. Dan dia berkata, orang-orang yang sudah menjebak saya, orang-orang yang sudah mengusulkan perkara ini, masukkan mereka ke dalam goa singa. Bukan hanya mereka, tetapi istri-istrinya dan anak-anaknya masukkan semua. Dan Alkitab bilang apa? Sebelum itu sampai ke dasar goa, mereka sudah habis dilahap oleh singa-singa yang lapar. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah yang terjadi sesudah itu, saudara? Yang terjadi sesudah itu ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia atau Raja Darius, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, membuat surat edaran keputusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh penduduk bumi di wilayah kekuasaannya. Di situ dikatakan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Perhatikan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Daniel membuahkan keputusan, ya, surat edaran agar seluruh orang
di daerah yang dikuasai oleh kerajaan Media. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dialah Allah yang hidup, itu pengakuan daripada Raja Darius. Dialah Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Itu pengakuan Raja Darius. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Darius raja yang besar yang menguasai wilayah Media, daerah yang lebih besar daripada daerah Persia, mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang sebenar-benarnya Allah. Dia Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Meskipun dia berkuasa, pemerintahannya begitu mega dan besar, tapi Darius berkata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Tantangan bagi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman, di mana kegelapan begitu besar dan begitu kuat, kecemaran, saudara yang dikasih oleh Tuhan, keserakahan, dan juga kejahatan lainnya. Di mana orang-orang menghina dan mencemooh kita sebagai pengikut Kristus. Bahkan di negara-negara di mana Injil sesungguhnya diberitakan. Negara-negara yang telah membuat penginjilan itu sampai juga ke negara-negara Asia dan Afrika. Kini telah berubah menjadi negara yang memusuhi Allah yang disembah oleh Daniel. Orang-orang sudah lagi tidak mau percaya kepada Allah yang hidup, yang kekuasaan dan pemerintahannya kekal selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat-sangat sedih. Penolakan terhadap Injil, penolakan terhadap kebenaran, penolakan terhadap orang Kristen terjadi di mana-mana. Tapi beranilah seperti Daniel yang tidak peduli dengan kabar-kabar dan bahkan ancaman nyata yang mengancam dirinya karena iman kepada Tuhan. Saudara, hasil dari itu semua, saudara, adalah pujian bagi Allah. Seperti pengakuan Darius, demikianlah akan banyak orang-orang yang mengaku, sungguh Allahmu adalah Allah yang sebenar-benarnya. Allah yang hidup, yang kekuasaan dan pemerintahannya kekal, yang tak tertandingi, Allah yang mulia. Allah yang menyatakan mujizatnya. Bukan saja kepada Daniel, tapi juga kepada saya dan juga kepada saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jika kita teguh, saudara, berpegang kepada kebenaran, kita menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Dan pada saatnya, saudara, kesetiaanmu akan membuahkan hasil di mana orang-orang boleh tunduk kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya kita semua menerima berkat dari firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom. Mari saudara kita masuk di dalam doa penutup, doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian penyembahan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Allah Roh Kudus, betapa kami ya Tuhan bersuka cita untuk firman yang telah kami terima pada malam hari ini. Pahlawan iman hamba-Mu Daniel telah menjadi bukti bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap umat-Mu yang mau setia sampai mati. Bapa di dalam surga, tentulah ya Tuhan, kehidupan kami masih jauh daripada kehidupan hamba-Mu Daniel. Tetapi kami ya Tuhan bermohon agar Engkau berkenan memberikan kepada kami ajaran dan didikan, supaya iman kami bertambah teguh atas setiap pengajaran firman yang kami dengar. Bapa, jadikan kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah banyak orang, terutama kepada orang-orang yang membenci Engkau tanpa alasan. Ajar kami ya Tuhan untuk membungkam setiap mulut-mulut singa yang hendak menerkam kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tidak takut akan apapun juga yang akan menghalangi kami untuk menjadi saksi Tuhan. Ya Bapa, kiranya firman-Mu itu tinggal terus senantiasa di dalam hidup kami dan menjadikan kami semakin kuat untuk berjalan dalam kebenaran-Mu.
anak-anak-Mu yang saat ini ya Tuhan mengikuti ibadah. Kami mohon Tuhan berkenan melawat dan memberkati mereka. Anak-anak-Mu jemaat Gebis Baladewa, ataupun anak-anak-Mu saudara-saudara kami yang berbeda gereja dengan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dan memperlengkapi kami menjadi hamba-Mu yang menyatakan kemuliaan-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jauhkan rasa khawatir dan takut untuk segala perkara yang harus mereka cari. Namun biarlah Engkau memberkati dan mencukupi segala apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa memohon Tuhan, berkat-Mu bagi seluruh hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan, baik yang ada di gereja kami, atau dimanapun juga, kiranya Tuhan bangkitkan. Dan kami semua Tuhan boleh ada di dalam gerakan Allah untuk menjadi saksi yang hidup, bukti nyata bagi bangsa Indonesia. Ya Allah, kami bermohon selamatkan bangsa Indonesia. Selamatkan petinggi-petinggi negeri kami yang duduk ya Tuhan di istana. Presiden, wakil presiden kami. Dan seluruh kepala-kepala pemerintahan di daerah. Tuhan selamatkan juga para menteri. Dan seluruh ya Tuhan yang bekerja di dalam menentukan pembangunan negeri ini. Kiranya pemerintah kami ya Tuhan boleh melihat kuasa-Mu dan mengakui tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan Tuhan kepada mereka roh takut akan Allah, supaya mereka ya Tuhan mengerjakan setiap tugas dengan kerendahan hati dan mengandalkan Tuhan. Hamba-hamba-Mu, orang-orang Kristen yang Kau tempatkan di pemerintahan, baik pusat dan daerah, mohon Tuhan pakai, mohon Tuhan ajari, mohon Tuhan bimbing, supaya keberadaan mereka ya Tuhan benar-benar menjadi terang, menjadi garam. Pemerintahan yang baru yang akan diresmikan bulan Oktober, di dalam persiapannya juga kami bawa kepada Tuhan, agar jangan terbentuk pemerintahan yang berpeluang dengan korupsi, berpeluang dengan segala kecurangan, yang justru membawa negeri ini kepada kemunduran. Tapi beri hikmat kepada hamba-hamba-Mu untuk menentukan ya Bapa bentuk pemerintahan kami dan program-program yang harus dikerjakan. Selamatkanlah ya Tuhan presiden kami dan wakil presiden kami. Selamatkan ya Tuhan keluarganya. Selamatkan ya Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Selamatkan juga ya Tuhan presiden terpilih kami dan wakilnya. Biarlah ya Bapa Engkau pelihara mereka. Dijauhkan dari segala serangan musuh, kuasa-kuasa kegelapan dan juga fitnah. Selamatkanlah bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biar ada ya Bapa bukti kemajuan yang nyata di dalam negeri kami. Bapa kami bermohon jauhkanlah kiranya dari negeri kami segala bencana-bencana yang mengintip, bencana alam, bencana penyakit. Demikian juga Tuhan bencana ekonomi, peperangan dan perpecahan. Tuhan kiranya kuasa-Mu melindungi seluruh wilayah negeri Indonesia, melindungi seluruh bangsa Indonesia. Tuhan tolong ya Bapa, negeri kami boleh aman dari segala ya Bapa, serangan-serangan kuasa kegelapan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Israel dan Palestina. Kiranya konflik yang terjadi di sana Bapa boleh segera berhenti. Demikian juga konflik peperangan Rusia dan Ukraina. Agar jangan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan yang terbunuh dengan sia-sia dan menjadi sia-sia. Tapi biarlah ada kedamaian kuasa Tuhan yang menyertai anak-anak-Mu di sana. Kami berdoa ya Tuhan sekarang untuk Ibu Gembala kami. Berikanlah berkat-Mu, kekuatan dan sukacita damai sejahtera senantiasa di dalam hatinya. Biarlah bertambah-tambah semangat yang Engkau berikan kepadanya untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah umat-Mu.
Demikian Tuhan, doa kami ini yang sangat saudari sempurna, Tuhan kiranya berkenan menyempurnakan dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.